Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Kamis 30 Januari, Pekan Biasa yang ketiga. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena Putramu Yesus Kristus telah mengorbankan diri demi keselamatan kami. Semoga kami bertumbuh dalam iman, harapan dan kasih, baik kepadamu maupun kepada sesama. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Markus bab 4 ayat 21 sampai 25. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Pada suatu hari, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Orang memasang pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dian. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada suatu rahasia yang tidak akan tersingkap. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Lalu Yesus berkata lagi, "Camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan dikenakan pula kepadamu. Dan malah akan ditambah lagi, karena siapa yang mempunyai akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita semua pasti tahu dan mengenal Rasul Paulus. Dia adalah rasul bangsa-bangsa, yang salah satu suratnya yang ditujukan kepada Timotius pernah mengatakan begini, "Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran." Nasihat Rasul Paulus dalam suratnya ini menjadi daya dorong bagi Timotius untuk tekun mewartakan sabda Tuhan dalam segala situasi yang dialami. Rasul Paulus tidak hanya berbicara, tidak hanya menyampaikan sabda, tetapi juga telah lebih dulu melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Saudari-saudaraku yang terkasih, perkataan Rasul Paulus ini turut membukakan wawasan bagi kita semua untuk menjadi misionaris sabda Tuhan, untuk menjadi pewarta-pewartanya dalam hidup kita masing-masing. Tuhan Yesus sendiri telah memberikan contoh yang diberikan kepada para muridnya tentang pelita yang tidak bisa dinyalakan lalu diletakkan di bawah tempayan atau di bawah tempat tidur. Pelita mesti diletakkan di tempat yang lebih tinggi. Supaya apa? Supaya menerangi semua orang yang ada di sekitar situ. Demikian juga sabda Tuhan. Tidak hanya dibaca, tidak hanya didengar, tidak didiamkan, dan tidak cukup kita hanya tahu saja. Tetapi sabda Tuhan itu mesti dilaksanakan, diwujudkan dalam tindakan kita setiap hari. Sehingga merubah, mentransformasi diri kita
dan orang-orang di sekitar kita, tidak hanya diri kita, ketika kita mewartakan sabda dan melaksanakannya dalam hidup kita. Dengan sendirinya menjadi contoh, menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Maka kita perlu punya harapan untuk mewartakan sabda Tuhan sehingga menghasilkan buah yang melimpah. Tidak hanya untuk diri kita, tetapi untuk orang-orang di sekitar kita, mereka yang mendengarkan sabda yang kita wartakan itu. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Karena Tuhan kita, Tuhan yang menjanjikan kita itu setia. Maka kita pun harus setia untuk terus-menerus mewartakan sabda Tuhan dimanapun kita berada. Mulai dari keluarga kita, lingkaran yang paling kecil, keluarga, lingkungan, orang-orang di sekitar kita, dan tentunya dimanapun kita berada, mari kita semua dipanggil untuk menjadi pewarta sabdanya. Sehingga sabda Tuhan ini sungguh hidup dan kita hidupi, banyak orang mengalami rahmat dan kasih Tuhan. Manambo Gusti, mugi tinar buka, amre pro abdi, saged nampi sabda suci, Darno Gusti, dawo timbalante, supados jiwamu tansah ndherek paduka. Sang sabda supados pro abdi anglampahi dawuh suci. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas berutusan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.